Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk presentasi kali ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi berjudul Optimasi Query Database. Materi ini membahas bagaimana kita dapat meningkatkan performa sistem database dengan cara menulis dan merancang query secara efisien. Oke, boleh dilanjut. Oke, untuk tim perancangnya terdapat 3 orang dengan yang pertama ada Mas Kevin Gunawan dan saya sendiri Muhammad Yusuf Fauzan dan terakhir ada Mas Yuji Damal Satria Tama. Lanjut. Oke, kita masuk ke dalam pendahuluan. Di era digital, data tumbuh sangat cepat dari transaksi, media sosial, dan perangkat IoT. Semakin besar data, semakin lambat proses query yang berdampak pada performa aplikasi dan beban server. Karena itu, optimasi query menjadi penting untuk menjaga kecepatan, efisiensi sistem, dan kenyamanan pengguna. Next. Oke, mengapa query sangat penting? Sebelum masuk ke teknis, kita perlu memahami mengapa optimasi query itu penting. Dalam sistem database modern, jumlah data terus meningkat pesat. Tanpa optimasi, query akan berjalan lambat, server menjadi overload, dan pengalaman pengguna menurun. Dengan optimasi ini, kita bisa mendapatkan eksekusi yang lebih cepat, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, serta menekan biaya operasional. Oke, next. Inti dari optimasi query adalah meminimalkan jumlah blok data yang perlu dibaca dari disk. Desain logis stabil saja tidak cukup. Kita juga perlu memperhatikan struktur fisik penyimpanan data. Disinilah peran query optimizer sangat penting. Komponen yang menentukan cara paling efisien untuk mengeksekusi query. Tujuannya adalah menghindari full table scan karena pemindaian seluruh tabel akan memperlambat proses secara signifikan. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam peran kunci indeks. Indeks berfungsi sebagai daftar isi dalam sebuah buku. Kita tidak perlu membaca semua untuk menemukan halaman yang dicari. Dengan indeks, database dapat langsung menuju lokasi data di disk. Namun pembuatan indeks tidak bisa sembarangan. Indeks yang salah tidak akan berguna, bahkan bisa memperlambat sistem. Jadi, perencanaan indeks harus disesuaikan dengan pola query yang sering digunakan. Lanjut. Oke, apa itu indeks? Secara sederhana, indeks adalah struktur data yang mempercepat pencarian. Contohnya pada tabel karyawan, kita bisa membuat indeks komposit berdasarkan kolom kota, provinsi, dan kode pos. Tapi penting diperhatikan, indeks komposit hanya akan digunakan jika kolom pertama dalam urutan muncul di klausa where. Jadi, perencanaan urutan kolom dalam indeks menjadi faktor penentu aktivitas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya Mas Kevin Gunawan. Oke, terima kasih Mas Gusti. Berikut ini kalian menjelaskan untuk jenis-jenis indeks. Jenis-jenis indeks di sini dibagi 3. Ada pertama B3 index, bitmap index, sama composite index. Untuk B3 index itu memiliki karakteristik seperti struktur pohon yang seimbang, cocok untuk range query. Kapan digunakannya adalah untuk kolom yang variasi nilainya tinggi atau high cardinality. Lalu berikutnya adalah bitmap index, itu digunakan menggunakan bit array, sangat efisien untuk memori. Kapan digunakannya adalah untuk kolom dengan variasi nilai rendah atau low cardinality. Untuk composite index itu adalah karakteristiknya indeks pada multiple kolom. Terus kapan digunakan itu query yang lebih sering filter multiple kolom bersamaan seperti contoh sebelumnya yang dijelaskan oleh Mas Gusti. Untuk pilihan tipsnya adalah memilih jenis indeks berdasarkan karakteristik data dan pola query yang sering digunakan. Lalu untuk berikutnya next, trade-off untuk menggunakan indeks. Pertama di sini adalah keuntungan indeks, mempercepat operasi select, efisien pencarian, lalu optimal untuk join dan sorting, lalu menggunakan IoT disk. Terus untuk kerugiannya dari indeks adalah memperlambat insert update delete, membutuhkan storage tambahan, datanya overfit, lalu terlalu banyak indeks, menjadi kontraproduktif. Strategi optimal itu adalah strategi optimalnya sistem OLTP, itu batasi jumlah indeks, banyak operasi tulis, lalu sistem OLP itu lebih banyak indeks yang oke. Nah, domain operasi baca, lalu adalah monitor, analisis query, pattern untuk menentukan indeks yang tepat.
Di sini untuk teman-teman, untuk yang OL ya, untuk yang OLTP itu adalah transaction processing. Itu digunakan digunakan pada sistem kasir sebagai contohnya. Lalu yang OLP itu digunakan untuk analisis data dan pengambilan keputusan. Biasa contoh penggunaan datanya adalah data warehouse. Lalu berikutnya itu adalah teknik penulisan query yang efisien. Di sini adalah untuk hindari gunakan select bintang, mengambil sebuah kolom dari table. Pilihlah hanya kolom yang benar-benar dibutuhkan. Lalu untuk optimal join, pastikan kolom yang digunakan dalam clause on pada join sudah terindeks. Lalu berikutnya adalah gunakan union all daripada union. Perintah union secara optimasi akan menghapus barisan duplikat dari hasil yang memerlukan operasi pemindaian dan penyortiran tambahan yang dapat memperlambat query. Sebaliknya, gunakan union all mengembalikan semua baris tanpa memeriksa duplikasi. Menjadi pilihan yang lebih cepat jika duplikasi data tidak menjadi masalah. Lalu berikutnya adalah hindari fungsi clause aware. Penggunaan fungsi clause aware dapat mencegah query optimasi menggunakan indeks yang ada. Sebagai misalnya, contohnya di bawah ini. Lalu untuk berikutnya di sini adalah perbandingan dengan query yang efisien dan tidak efisien pada select bintang versus select column yang lebih spesifik. Untuk query yang lebih efisien memakan waktu eksekusi sekitar 0,3 detik, data transfernya 2 MB, lalu CPU usage-nya cuma 15%. Dari sini kita dapat melihat peningkatan performa itu 8 kali lebih cepat, 65% lebih sedikit data yang ditransfer dibanding query yang tidak efisien. Lalu berikutnya adalah query tanpa indeks dengan indeks. Di sebelah kiri ada query tanpa indeks, lalu di sebelah kanan adalah query dengan indeks. Dengan query indeks kita memakan row scan itu di sekitar 1, lalu waktu eksekusinya 0,002 detik, lalu memori disknya itu sekitar 8 KB. Di sini kita lihat peningkatan performa itu sekitar 6.400 kali lebih cepat dari 12,8 detik menjadi 0,002 detik. Lalu berikutnya adalah subquery versus join. Yang ini adalah sebelah kanan adalah query yang sebelah kiri adalah query yang tidak diindeks dan sebelah kanan adalah query yang diindeks. Memakan waktu eksekusi 0,0 detik. Lalu query cost-nya 2.800 dan table-nya itu 0. Peningkatan performanya itu sekitar 6.400 kali lebih cepat. Lalu berikutnya adalah optimasi join operasional. Best practice-nya untuk join, gunakan inner join. Lalu gunakan inner join lebih cepat daripada outer join ketika memungkinkan. Lalu berikutnya ada indeks di kolom join. Pastikan kolom dalam on clause memiliki indeks. Lalu berikutnya ada filter sebelum join. Kurangi dataset dengan where sebelum melakukan join. Lalu urutan table join dari table terkecil ke table terbesar. Terus hindari kredensial produk. Lalu gunakan on condition yang tepat. Contoh berikutnya di bawah ini untuk banyak optimal. Lalu berikutnya akan dibantu oleh Mas Yuji Damar. Silakan Mas Yuji Damar. Ya baik, Mas Kevin, terima kasih penjelasannya. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada slide ini, kita akan membandingkan dua pendekatan dalam desain database, yaitu normalisasi versus denormalisasi. Yang pertama untuk tujuan. Tujuan dari normalisasi terdiri yaitu mengurangi redundansi, meningkatkan integritas data. Lalu kelebihannya, data konsisten, mudah maintain, dan tidak ada anomali. Lalu kekurangannya, banyak join yang dapat memperlambat query. Dan terakhir base for sistem OLTP transaksional. Lalu denormalisasi, tujuannya untuk meningkatkan kinerja baca dengan mengurangi join. Kelebihannya query lebih cepat, terutama untuk laporan kompleks. Ada pula kekurangannya, redundansi data, risiko anomali, juga sulit maintain. Dan ini base for untuk sistem OLAP analitik. Kesimpulannya, pilih strategi berdasarkan prioritas, integritas data, normalisasi versus kecepatan baca, denormalisasi. Next, Mas. Nah, selanjutnya kita akan bermain mini game mungkin yang akan dibantu oleh Mas Gusti dan Mas Kevin. Game ini akan ada dua perbandingan dan query mana yang lebih efisien. Boleh selanjutnya. Nah, di sini ada perbandingan contoh query efisien dan tidak efisien. Yang pertama itu select dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin Mas Gusti bisa bantu jawab
dan yang tidak efisien itu select dengan bintang. Kenapa dengan bintang tidak efisien? Karena dia tidak menyebutkan kolomnya satu-satu sehingga tidak memfilter untuk keluarannya. Kenapa yang select kolom dengan kolom ini lebih efisien? Karena dia memfilter keluarannya jadi transfer data lebih sedikit karena dia melakukan filter gitu Mas, dibanding dengan select bintang. Ya boleh kita lihat jawabannya. Ya benar ya yang dipilih Mas Gusti dengan penjelasan yang jelas juga tadi. Mungkin selanjutnya next, di sini ada union. Mungkin union selanjutnya akan dibantu oleh Kevin Gunawan. Mas Kevin silakan Mas. Ya, Mas. Untuk union ini sebelah kiri lebih efisien, Mas. Ya boleh, kenapa tuh? Karena union all itu lebih cepat karena sebab itu tidak mengecek duplikasi, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah union aja lebih lambat karena harus menghapus data duplikasi lebih dahulu. Oke, boleh kita lihat jawabannya. Di next, oke, ya benar ya Mas Kevin, terima kasih Mas Kevin jawabannya. Oke, selanjutnya mungkin akan saya sendiri yang menjawab karena cuma ada 3 soal dan 3 orang di sini. Jadi menurut saya query yang kiri lebih efisien. Kenapa? Karena nggak menggunakan fungsi pada kolom, sehingga indeks ini bisa dipakai untuk database hanya membaca data dalam rentang tertentu. Nah, sementara query yang kanan ini menggunakan fungsi year pada kolom, membuat indeks tidak berguna dan menyebabkan full scan yang lebih lambat. Mungkin bisa kita lihat jawabannya. Iya. Oke, mungkin hanya 3 soal dan 3 penjelasan untuk mini game. Lalu next ke slide berikutnya. Di sini ada best practice ringkasan. Pada slide ini kami rangkum beberapa praktik terbaik yang perlu mungkin kita terapkan agar performanya query dan desain database lebih optimal. Yang pertama ada diagnostik. Rekomendasinya selalu gunakan exploit plan sebelum production. Lalu index, buat indeks pada kolom where, join, dan order by. Lalu select, hindari select dengan tanda bintang. Ambil hanya kolom yang diperlukan. Lalu union, gunakan union all jika duplikasi tidak masalah. Lalu where, hindari fungsi pada kolom index. Join, pastikan kolom join memiliki indeks. Lalu desain skema, balance antara normalisasi dan denormalisasi. Lalu yang terakhir scaling, gunakan partitioning untuk table yang sangat besar. Selanjutnya, ya sudah di sini ada kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas. Kita bisa lihat bahwa optimasi query bukan hanya soal menulis SQL, tetapi sebuah disiplin holistik, mulai dari desain skema, pemilihan indeks, struktur fisik, sampai cara kita memonitor performa database. Semuanya saling berhubungan. Di sini ada beberapa poin kunci. Yang pertama, investasi strategis, ROI atau ROI, jangka panjang dalam performa dan biaya. Lalu pendekatan berbasis data, gunakan explain plan dan monitoring tools. Balance trade-off, normalisasi versus denormalisasi, baca versus tulis. Continue improvement, optimasi adalah proses berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada skalabilitas, sistem yang dioptimasi siap menghadapi pertumbuhan. Sistem yang optimal, penggunaan yang puas, lalu bisnis juga ikut berkembang. Selanjutnya, nah yang terakhir penutup. Terima kasih banyak sudah mendengarkan atau melihat presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman tentang apa yang sudah kita jelaskan. Mungkin segitu aja. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih.